original. Nah, sedangkan bagian yang palsunya itu sendiri, ini bahan dari kotaknya ini dari kotak kertas biasa. Kalau yang untuk versi KW-nya agak lebih tipis sih itu kertasnya itu. Nah, untuk yang logonya itu sendiri, itu logo yang terdapat di sebelah pojok kanan atas kotaknya ini, itu logonya itu M6 ya, bukan lambang Mi. Halo guys, welcome back to Wawan TV. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu produk Xiaomi Mi Band 6, tapi hanya untuk compare, membandingkan antara yang asli dengan yang KW, alias yang palsunya. Nah, yang aslinya itu Xiaomi Mi Band 6 itu keluaran dari Xiaomi itu sendiri ya, yang dirilis pada April tahun 2021. Sedangkan yang versi KW-nya itu nggak tahu dikeluarkan dari mana, tapi dikeluarkan satu negara, yaitu negara Cina tentunya. Ya, di sini kayaknya negara Cina tuh pinter ya, kayak buat barang palsu gitu ya. Baiklah, kali ini aku akan sekilas membongkar kepalsuan-kepalsuan apa sih yang dipalsukan oleh Xiaomi, yang dipalsukan oleh Mi Band 6 yang versi KW-nya gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah dari segi tampilan boxnya itu sendiri. Nah, tampilan box dari Xiaomi Mi Band 6 yang original alias yang asli itu, nah ini di sebelah pojok kanannya atas itu terdapat lambang logo Mi, lambang asli dari perusahaannya dia itu. Nah, di angka 6-nya ini, bila dia digoyang-goyangkan kotaknya seperti ini ya, nah itu dia seperti kelihatan stiker hologramnya itu yang memang menyatakan bahwasanya produk itu asli alias original. Nah, sedangkan bagian yang palsunya itu sendiri, ini bahan dari kotaknya ini dari kotak kertas biasa. Kalau yang untuk versi KW-nya agak lebih tipis sih itu kertasnya itu. Nah, untuk yang logonya itu sendiri, itu logo yang terdapat di sebelah pojok kanan atas kotaknya ini, itu logonya itu M6 ya, bukan lambang Mi. Kalau di sekilas dilihat secara sekilas gitu, itu nampaknya sama. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan lebih teliti lagi, itu terdapat perbedaan penulisannya gitu. Nah, kalau untuk yang ini, logo angka 6-nya ini, apabila dia digoyang-goyangkan seperti itu nggak nampak hologramnya. Jadi kelihatan di sini dari desain kotaknya itu membedakan mana yang asli, mana yang palsu itu sudah kelihatan gitu ya. Nah, bagaimana isian dalamnya? Yaitu yang kalau dilihat dari bahan dan strip yang digunakan oleh pembuatnya itu. Bahan dan strip yang digunakan oleh produsen Xiaomi itu sendiri yang originalnya ini ya, yang versi yang original itu dia menggunakan materi dari karet TPU. Jadi karetnya ini terkesan lembut, lentur, tapi kalau misalkan dia dipakai lama di kulit itu sama sekali nyaman gitu, nggak merasa kaku gitu. Dan dia tuh mengikuti gestur tangan, jadi kalaupun dipakai dia satu harian nyaman aja gitu sih apabila bersentuhan dengan kulit. Sedangkan kalau untuk material yang digunakan dari versi KW-nya alias versi yang palsunya gitu ya, itu dia menggunakan karet biasa dan teksturnya itu dia sedikit agak kaku dan strukturnya tuh kayak lebih keset gitu. Jadi kok agak lama dipakai di kulit itu rasanya kurang nyaman aja sih kalau dipakai gitu ya. Nah, untuk jenis layar yang digunakan dan resolusinya, nah, versi dari Xiaomi Mi Band 6 yang original dari produk Xiaomi itu sendiri, dia menggunakan materi, dia menggunakan layar AMOLED ya. Jadi layar AMOLED dengan resolusi 1,56 inci. Nah, layar AMOLED ini sudah terkenal akan kecerahannya yang bagus, kontrasnya oke, warnanya pun cakep, pixelnya pun juga oke, kerapatannya pun juga oke. Jadi sekilas kalau dilihat itu akan berbeda gitu ya. Sedangkan untuk layar yang digunakan daripada Mi Band 6 yang versi KW-nya, yang palsunya itu hanya menggunakan layar TFT biasa dengan resolusi 0,95 inci. Jelas, layar TFT itu layar yang
Jadi kelihatan jelas antara perbedaan AMOLED dengan TFT, dan resolusinya itu pun juga sudah cukup jelas kelihatan. Jadi Xiaomi Mi Band 6 yang original itu dia memang sudah full screen dia ke layar jam tangannya itu sendiri. Sedangkan Mi Band 6 yang palsu itu nggak nampak full screen sih gitu. Dia hanya setengah layar aja gitu ya. Dan untuk tingkat kecerahan dari Mi Band 6 yang palsu ini sedikit lebih redup gitu. Dan untuk tingkat pixel dan warna itu dia agak buram gitu loh. Jadi secara tampilan itu sudah nampak gitu. Mana yang asli, mana yang palsu itu udah nampak gitu ya. Nah, sedangkan untuk cara penggunaannya yaitu Xiaomi Mi Band 6 yang original itu karena layar dia sudah AMOLED dan sudah mendukung teknologi layar sentuh. Jadi cara menggunakannya itu hanya tinggal di scroll ke atas dan ke bawah, dan apabila mau melihat menu itu tinggal klik sekali saja sudah langsung keluar menunya itu. Jadi cukup mudah, sama seperti kita menggunakan smartphone kita sehari-hari gitu. Nah, berbeda dengan Xiaomi dan berbeda dengan Mi Band 6 versi KW-nya. Jadi Mi Band 6 versi KW-nya itu di tengahnya itu seperti ada tombol menu home gitu ya. Nah, tombol inilah yang digunakan untuk mengoperasikan, untuk memindahkan antara menu yang satu ke menu yang lainnya seperti itu. Dan dia sama sekali bukan touchscreen ya. Jadi layar itu hanya sekedar hiasan aja, hanya untuk sekedar tampilan aja gitu. Tapi tidak bisa di scroll ke atas dan ke bawah karena dia bukan layar sentuh gitu. Dan untuk aplikasi yang digunakan, jadi pada saat pertama kali Xiaomi Mi Band 6 yang original ini datang, itu harus terlebih dahulu dihubungkan dengan aplikasi yang namanya Mi Fit dan Xiaomi Wear. Tapi kalau aku sendiri pakai Xiaomi Wear gitu. Nah, sedangkan untuk Mi Band 6 yang palsu itu alias versian yang KW-nya, nah itu tidak bisa dihubungkan ke Mi Fit dan Xiaomi Wear. Dia pakai aplikasinya sendiri yaitu Fit Pro gitu ya. Dan untuk perbandingan harganya itu sendiri terlihat jelas antara Mi Band 6 yang asli dengan Mi Band yang palsu itu memiliki perbedaan harga yang cukup jauh tentunya. Bukan betik loh, beda-beda tipis, tapi cukup jauh. Nah, Xiaomi Mi Band 6 yang asli alias original itu yang dikeluarkan dari pabrik Xiaomi itu sendiri itu dibanderol dengan harga 499.000 gitu ya. Tapi ada juga sih yang menjualnya di atas 500-an. Cuma untuk harga pasarannya itu 499.000 gitu. Dan ini sudah tersedia dalam menu bahasa Inggris, dan di jam tangan saya ini sudah tersedia menu dalam bahasa Indonesia. Jadi cukup mudah digunakan tentunya karena sudah ada menu bahasa Indonesia di dalamnya. Nah, sedangkan untuk Mi Band 6 versi yang KW-nya alias versi yang palsu, nah itu harganya 70.000. Jadi sudah cukup jauh ya kan antara 499.000 dengan 70.000 gitu. Dan nggak mungkin juga yang versi yang KW-nya itu buat dengan kualitas yang hampir sama dengan Mi Band 6 yang asli, enggak. Tetap dia dari segi kualitasnya itu jauh di bawah Xiaomi Mi Band 6 yang asli. Jadi dari segi harga itu sudah membedakan mana yang original ataupun mana yang palsu gitu ya. Nah, bagi Anda yang menginginkan sebuah smartband dengan performa yang bagus dan juga dengan fitur-fiturnya yang oke, sensornya yang oke, daya tahannya yang oke juga. Nah, Xiaomi Mi Band 6 yang original ini direkomendasikan untuk Anda gitu ya. Tapi kalau misalkan bagi Anda sekalian yang memang tidak begitu peduli dengan soal kualitas dan fitur-fiturnya, namun hanya digunakan hanya untuk gaya-gayaan sehari-hari gitu. Tapi bisa saya menggunakan versi yang KW-nya. Tapi ya itu tadi kualitasnya kualitasnya itu jauh di bawah daripada Mi Band 6 yang asli. Jadi mendingan biasakan beli yang original gitu ya. Nah, kalau misalkan yang ini agak mau yang lebih murahnya lagi, itu bisa beli Xiaomi Mi Wear yang versi lama gitu. Itu harganya sudah lumayan murah sih itu. Ada yang 200-an juga gitu. Daripada menggunakan yang palsu gitu. Takutnya sudah beli nggak taunya kualitasnya nggak sesuai, cepat rusak ya, yang menimbulkan penyesalan di kemudian hari gitu ya.
Nah, sekian dulu dari informasi saya kali ini dan segala kepalsuan-kepalsuan dari produk ini itu sudah saya bongkar dengan sekilas ya gitu. Jadi dengan informasi ini saya harapkan Anda lebih teliti untuk membelinya supaya tidak menyesal di kemudian hari gitu ya karena telah salah memilih gitu. Baiklah, hanya ini aja sih yang saya mau review dan jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis ya, gratis alias tidak bayar. Karena dengan subscribe mendorong channel ini untuk berkembang lebih pesat lagi. Saya Wawan, mohon pamit dari layar kaca Anda. Terima kasih.